warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segenap keluarga besar Bapak Dharma yang saya hormati selaku sahibul bait, para orang tua yang sudah hadir semuanya, ya nggak usah sebutin ya, biar kita yang hadir semua, yang kumpul semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedikit mungkin karena waktu sudah mau maghrib, jam 3 maghrib. ingin saya sampaikan bahwa hari ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala adalah hari terakhir bulan Safar. Ya, ingetin. Malam nanti, malam Senin sudah masuk tanggal bulan Rabiul Awal atau bulan di mana baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ya. Malam ini udah malam mulut. Malam mulut Karena udah. ini kelahiran Nabi ini. Belum. Belum. Tanggal 5. Jam awal. Aku lulus TK. Besok tanggal Senin, ntar malam habis maghrib sudah tanggal 1 bulan mulut. Iya. Kelahiran Nabi. Ya, tanggal 12 kan? Bulannya. Bulannya. Maka ya, marhaban di Maulid Nabi Muhammad SAW. Selamat datang bulan di mana bagian Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ya. Kenapa? Saya ingatkan bahwa Rasulullah SAW sampaikan bahwa sallu alayya fa innaha zakatul lakum. Kita diperintahkan oleh baginda Nabi, oleh Rasulullah untuk baca sholat. Kenapa? Nih, satu hal yang kemudian harus kita pegang sebagai semangat kita untuk senantiasa mau baca salawat, bahwa ketika kita baca salawat tidak ada yang sia-sia. Kalau kita doa, ini doa nih ya, kudu khusyuk, kudu bener doa tuh. Tapi di antara sekian bacaan yang enggak usah khusyuk, yang sambil nyantai, sambil ngopi, sambil rebahan, sambil mikirin utang, Utang pikirin dah. Hari lagi enggak ini? sambil kerja, sambil naik motor, pikiran kita kemana-mana, tapi mulut baca sholawat, sholawat itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, itu utamanya tuh. Makanya kata Rasulullah, sholawatlah kalian kepadaku, karena sholawat yang kita baca itu bisa menyucikan, membersihkan, menghapus dosa kita. Yakin gak nih kita nggak punya dosa? Banyak. Banyak, kirain nggak punya dosa. Ya, ilah. Matiin semut tiap hari aku punya dosa. Makanya kalau ngerasa diri kita banyak dosa, ya salah satunya adalah kita harus perbanyak baca sholat. Kenapa? Karena salah satu juga jamaah yang dalam Allah Ta'ala, Rasulullah itu sebagai wasilah, sebagai penyambung kita. Maka Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu memberikan rumusan, kalau kita baca doa dan di dalam doa yang kita baca nggak baca sholawat, itu kemungkinan kecil diterima. Urutan baca doa itu pertama kita muji Allah dulu. Berarti kan biasanya alhamdulillahirabbil alamin, kan gitu ya. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Terus baru habis itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal itu. Habis baca puji-pujian alhamdulillah kepada Allah, dilanjut baca sholawat. Habis itu ketiga minta doa kita apa? Ya, saya punya hajat, bapak-bapak, ibu-ibu juga punya hajat. Tentu hajat kita masing-masing kan berbeda, benar nggak gitu? Betul. Ya, makanya apa hajat kita sebut ketika baca doa. Kenapa? Karena segala sesuatu itu kita butuh perantara, butuh wasilah. Karena kalau orang nggak pakai perantara, nggak pakai wasilah, berarti tandanya dia paling hebat gitu.
Makanya ada istilah orang itu kenapa kok pada ziarah ke makam para wali kan gitu ya. Entah bulan Mulud, entah bulan Muharram, entah bulan Ramadan, pada datang ke wali, entah ke Banten, Cirebon kan, ke Kudus, Demak dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Mencari barokah. Mudah-mudahan perantara kita melalui wali-wali yang kemudian Allah muliakan itu, doa kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ada kisah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada kisah, ada cerita. Pokoknya saya sekarang gimana nge-lab ya. Live TikTok gitu. Di dalam pembahasan kitab-kitab sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada sebuah kisah di mana di dalam perjalanan ada 3 orang pemuda, 3 laki-laki lagi jalan ceritanya. Ini saya kisahnya pakai Latin aja ya. Begitu di dalam perjalanan, ini 3 orang kehujanan, nyari tempat teduh kagak nemu. Iya, di pinggir hutan, di pinggir pegunungan mana ada rumah buat neduh, nggak ada. Kalau di sini masih mending, naik motor ngelihat ada ruko kosong, langsung aja berhenti ya. Ada rumah kosong, rupanya bisa buat neduh, kita neduh. Di dunia, di sini ya. Kalau di sana mah nggak ada. Dalam riwayat ya. Dan ini dikisahkan oleh bagian Nabi Muhammad SAW. Ngapain? Begitu kemudian orang ini kehujanan neduh masuk ke gua. Orang nggak ada rumah, masuk ke gua. 3-tiganya masuk ke gua. Begitu masuk ke gua, ini angin kenceng. Akhirnya batu besar yang di pinggir gua itu kedorong angin dan nutupin gua itu. Coba gimana kita bayangin kalau kita di dalam gua, tiba-tiba guanya ketutup. Udah horor bener ya? Wah, gepeng juga. Gimana? Bisa napas, masa gua. Akhirnya ketiga-tiganya ini, waduh, ini kita gimana? Nah, bisa mungkin ngedorong batu yang segitu gede bisa ngebolongin, ngebuka pintu gua sehingga kita bisa keluar. Udah kalau gitu kita sama-sama berdoa. Dan ketiga orang ini masing-masing punya pengalaman. Pengalaman yang dilakukan itu menurut mereka adalah hal yang dilakukan karena Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita melakukan apapun niatkan karena Allah. Nih, ini kan Bang Darmani kan ngundang gitu, Bang, ngundang siapa namanya, ke ketempatan bahasanya arisan ya. Begitu ngeluarin ada jeruk, ada apa gitu, kue-kuehan, apalagi tadi ada makan siang kan, sedap bener ya. Ya. Itu niatkan bahwa ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi apa? Yang kita niatkan memang sih namanya segala sesuatu, kita ada orang kedatangan ngundang kan pasti butuh modal kan gitu kira-kira ya. Tetapi ketika kita mengeluarkan itu dalam rangka memuliakan tamu, pernah yang saya sampaikan bahwa ini kopi sengaja benar lagi kan, si kopi gelasnya gede, sekali sirup sekali irup ini jeruk, sekali makan, setiap apapun makanan sekali suap. Ketika tamu datang kemudian tamu itu makan atau minum itu kopi, setiap satu tegukan, satu suapan itu dapat mendatangkan 1000 keberkahan dan pahalanya fi kulli luqmatin, bahasa hadisnya setiap satu suapan itu seperti pahala orang pergi haji dan umrah. Itu luar biasa gedenya. Makanya niatkan semua karena Allah. Karena kalau kita hitung-hitungan, coba kalau arisan berapa sih uang konsumsinya palingnya 50.000, bener ya? 100.000 kan beli kue aja udah habis kan begitu. Tetapi kita niatkan bukan duitnya yang kita perhitungkan, tetapi niatkan kita ngejalan tamu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah ini kan mau ngedoa nih. Ini udah 15 menit nih. Cukup apa cerita saya tiga-tiga nih? Cukup ya, kan jarang-jarang ya. Saya juga gitu. Kebetulan aja Masya Allah ya. Lagi ada di rumah. Hujan. Tuh kan baru ngomongin berkah udah hujan. Emang gerimis enggak? Enggak. Nah terus, lanjut ya. Orang pertama itu berdoa, ya Allah, dulu saya masih hidup, orang tua saya udah tua renta, hidup bareng saya. Yang ngomongin orang tua nih, kan kita pada punya orang tua masing-masing ya.
bagian kita udah punya anak ya, kadang-kala ya kita masih punya orang tua yang masih punya ya. Saya ngasih makan, ngasih minum orang tua saya itu paling utama. Sebelum orang tua saya makan, sebelum orang tua saya minum, saya nggak ngasih makan dan minum anak dan istri saya. Itu tiap hari dia lakukan. Sampai suatu ketika saya ada acara, ya Allah cerita ya, dia cerita. Sampai suatu hari saya ada acara, begitu saya pulang udah larut malam, udah jam 10. Saya karena habis tahlil, habis ikut acara haul, begitu nyampe rumah, ibu saya, bapak saya udah tidur. Saya belum ngasih minum buat ibu saya, sedangkan anak saya, istri saya sama, belum makan, belum minum juga. Tapi ini makanan, ini minuman, saya sediakan, saya siapkan minuman buat ibu saya, buat bapak saya. Dan saya nggak berani ngebangunkan orang tua saya. Sampai pagi anak saya nangis, istri saya marah-marah, saya cuekin, saya biarin. Kenapa? Karena saya pengen ini makanan atau minuman ini diserahkan pertama kali buat orang tua saya sebelum anak dan istri saya. Sampai pagi, begitu bangun baru saya kasih nih ibu saya, bapak saya minum itu, baru anak saya dan istri saya kasih. Kalau ini bukan karena Engkau ya Allah, dan kalau ini memang karena Engkau ya Allah, maka tunjukkan kalau betul ini saya lakukan karena Engkau. Tolong buka itu pintu gua dari tertutup batu yang nyangkut, yang nempel di pintu gua. Allahu Akbar, pintu gua kebuka. Nah, tuh berarti orang tersebut betul-betul ikhlas karena Allah. Ya. Ya. Betul. Tidur. Ngantuk, dengerin. Daripada nindutin ya. Lanjut nih. Lanjut kan dikit lagi. Dengerin nundutin. Saya singkat aja ceritanya dah. Iya dah. Udah mau jam 3. Yang kedua, Mau ada angin ngantuk. Orang angin dari betan enak. Yang kedua, ya Allah, dulu saya senang suka sama anak paman saya. Jadi gini, kalau berbicara kita keturunan, sampai kapan, sampai batas mana, itu nggak boleh kita kawinin. Ya, kita adik kakak, ya, kakak kita punya anak misalkan ya, atau adik kita punya anak perempuan, kita laki, maka nggak boleh kawinin itu. Tapi kalau sepupu, ya, sepupu, kita punya orang tua punya kakak atau adik punya anak, maka kalau sepupu mah itu boleh Kawin. boleh kawin. Maka ini orang cerita, ya Allah, dulu saya senang cinta sama anak paman saya, sepupu saya. Sampai suatu saat saya ajak untuk berzina. Nih. Tapi perempuan itu begitu saja nggak mau, dia nolak. Nah, suatu ketika musim paceklik, nggak punya duit, saya kan orang kaya. Akhirnya perempuan itu datang ke rumah saya, minta bantuan. Saya kasih 120 dirham. 120 dirham, kalau satu dirhamnya itu sekarang 4 juta, 4 juta kali 120 berapa? Oh gitu dah. Banyak dah. Banyak seanu. 400 juta. Banyak ya? Banyak. Banyak hampir seanu. Tapi syaratnya saya kasih kamu uang ini, tapi ya kita hubungan dulu dah gitu. Ketika perempuan itu mendekat laki-laki, apa kamu nggak takut sama Allah? Cincin itu bisa dilepas kalau cincin itu sudah dibeli. Cincin itu boleh dipakai kalau sudah dibeli. Akhirnya karena ditakutin begitu, orang tersebut nggak jadi itu. Takut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bahwa ya Allah, kalau saya lakukan itu karena Engkau, tolong buka pintu gua itu. Nah, gua itu kemudian pintunya juga kebuka. Ya. Udah nih ya, udah 3. Iya, 3. Ya. Kongkonya di baru. Ya, nanti kongkonya kita lanjut lagi ya. Ini bahwa saya ingatkan bahwa ini besok malam, nanti malam sudah bulan Mulin,
Ayo di bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Nabi, kita perbanyak baca sholat. Apa aja sholatnya bebas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cakep. Mau sholawat Jibril juga selalu ada. Muhammad juga boleh, apa aja lah. Yang penting sholawat yang kita baca. Jadi basahi lisan kita, lidah kita untuk berzikir, membiasakan baca sholawat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.